Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan, kesehatan hingga akhirnya bisa berkumpul lagi nih untuk Pokjar menulis ilmiah ya yang kedua kalinya. Untuk apa ya, sama-sama berbagi ilmu lah, sharing pengalaman terkait dengan karya tulis ilmiahnya. Nah, pada kesempatan hari ini, saya ingin sedikit berbagi pengalaman ya, pengalaman karena diberi kesempatan, kemudian juga, pernah melakukan pengurusan HKI atau hak kekayaan intelektual. Nah, apa namanya, juga terkait dengan karya cipta, yang bentuknya karya tulis gitu. Jadi di sini kali ini saya mau coba berbagi bagaimana sih caranya kita membuat Eee, hak kekayaan intelektual dalam bentuknya itu karya tulis gitu. Mungkin nantinya waktunya sekitar 30 menit aja, mudah-mudahan, apa namanya, nanti juga bisa langsung coba praktik ya, karena ini juga termasuk mudah, jadi nanti teman-teman bisa sambil, apa namanya, praktik gitu. Perkenalan dulu mungkin untuk teman-teman yang belum kenal, nama saya Anissa Petra Umara, biasa dipanggil Anissa. Kemudian dari Ibu Profesional Tangerang, Selatan. Ya, hets. Mungkin sebetulnya kalau, terkait dengan HKI sudah sering mendengar ya, hak kekayaan intelektual gitu kan. Apa namanya, kalau dari, website dari UMA ini sendiri didefinisikan HKI itu sebetulnya bahasa Inggrisnya adalah Intellectual Property Right atau IPR. Di sini diartikan sebagai pemahaman mengenai hak atas kekayaan yang timbul dari kemampuan intelektual manusia yang mempunyai hubungan dengan hak seseorang secara pribadi, yaitu hak asasi manusia itu sendiri. Jadi, bisa disimpulkan kalau HKI sendiri atau, hak kekayaan intelektual sendiri merupakan hak eksklusif yang diberikan suatu hukum atau peraturan kepada seseorang atau sekelompok orang atas karya ciptanya. Pada intinya, haki adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. Objek yang diatur dalam haki ini adalah karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. Nah, salah satunya nanti yang akan kita bahas lebih dalam adalah karya intelektual, yaitu bentuk karya tulis. Nah, pada dasarnya ruang lingkup HKI itu sebetulnya masih luas ya, masih banyak banget bentuknya. Waktu dulu saya sendiri pernah ikutan semacam apa ya, sosialisasi tentang HKI, dan itu bisa kalau nggak salah sampai 2 harian gitu membahas tentang HKI gitu. Mulai dari HKI itu apa, landasan hukumnya gitu kan, kemudian sampai ke bentuk-bentuknya, sampai ke tahapan dan cara bagaimana satu karya itu dihakikan gitu. Nah, nanti kita nggak akan sampai 2 hari, kita akan bahas sedikit aja, di sini terkait dengan hak cipta. Jadi nanti kita lebih fokus ke ruang lingkup, hak kekayaan intelektual, yaitu hak cipta atau copyright. Yang bentuknya bisa, misalnya karya seni, seperti gambar, suara, video, kemudian karya tulis, dan nanti kita akan lebih fokus ke bagaimana membuat, hak cipta pada karya tulis. Kemudian yang kedua lingkup HKI ada hak kekayaan industri. Nah, di sini apa namanya, bentuknya juga macam-macam ya. Ada paten, mungkin sering dengar ya kalau paten biasanya lebih ke bentuk produk gitu ya. Kemudian desain industri, kemudian ada merek ya. Kemudian ada indikasi geografis, desain tata letak, kemudian rahasia dagang sampai perlindungan varietas tanaman. Nah, kita fokus ke bagaimana hak cipta nanti dibuat. Hak cipta sendiri merupakan hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hak terkait itu adalah hak yang berkaitan dengan hak cipta yang merupakan hak eksklusif bagi pelaku pertunjukan, produser fonogram, atau lembaga penyiaran. Nah, ini menurut Dirjen Kekayaan Intelektual.
Kalau teman-teman mau ngulik lebih dalam ya tentang HKI, bentuk-bentuknya seperti apa, itu secara ringkas sudah ada sih di website Dirjen Kekayaan Intelektual. Nanti boleh main-main ke website ini. Berikutnya ya. Nah, ini untuk jenis ciptaan yang dilindungi. Bentuknya bisa buku, program komputer, gitu ya, pamflet, banyak banget. Nanti kalau kita fokusnya ke karya tulis, itu karya tulis sendiri aja bentuk apa yang bisa dilindungi, hak ciptanya banyak juga. Kemudian di sini ada ceramah, kuliah. Jadi teman-teman yang dosen ini juga bisa menghakaikan video pembelajarannya, gitu ya, ceramah pembelajarannya. Kemudian ada alat peraga, kemudian lagu, musik, ya udah mungkin kayaknya kalau dulu bicara tentang hak cipta, itu saya kenalnya istilahnya itu dari dunia musik ini ya. Kita sering dengar kan hak ciptanya lagu ini punya siapa gitu kan ya. Kemudian ada seni rupa, kayak misalnya seni pahat, kaligrafi, kemudian seni patung gitu ya. Kemudian juga ada bentuk arsitektur, ada peta, seni batik, fotografi, terjemahan, tafsir, dan lain-lain. Nah, ini untuk jenis ciptaan yang bentuknya karya tulis. Jadi nanti ketika teman-teman mau bikin sertifikat ya, sertifikat hak cipta, ini bentuk-bentuk karya tulis yang bisa dibuatkan sertifikat hak ciptanya. Ya, nanti misalnya bikin atlas guru geografi misalnya, atau dosen geografi misalnya. Kemudian biografi ya tentang siapa, tokoh siapa yang kita buat itu bisa dihakikan. Kemudian buklet misalnya tentang untuk promosi kesehatan ya itu bisa dibikin hakinya. Kemudian kalau misalnya nulis buku itu bisa banget. Kemudian buku mewarnai mungkin untuk teman-teman yang suka menggambar gitu kan. Kemudian gambarnya kayaknya artistik banget gitu kan. Sayang kalau misalnya disebarluaskan begitu aja. Nah, untuk dikasih perlindungan dalam perlindungan hukumnya itu bisa didaftarkan HKI. Kemudian buku panduan atau buku petunjuk, buku pelajaran, kemudian buku saku, bunga rampai ya. Kemudian cergam, diktat, dongeng, e-book, ensiklopedia, dan lain-lain. Ada kurang lebih 34 jenis ya. Belum lagi yang atau-atau ini. Jadi lebih dari 34 jenis ciptaan karya tulis yang bisa dihakikan. Nah, untuk pengalaman aku sendiri yang pernah mengurus itu terkait dengan karya tulis buklet, aku pernah, kemudian e-book ya, e-book, buklet, kemudian artikel, karya tulis ilmiah, kemudian modul ya itu. Jadi memang terkait dengan tugas ya tugas di kantor. Jadi sekalian juga nanti kan ada manfaatnya untuk teman-teman yang bekerja sebagai dosen itu bisa menambah nilai plus. Oke. Nah, manfaatnya apa nih kira-kira mengurus hak cipta gitu ya, mengurus HKI apa? Yang pertama adalah perlindungan bagi si penciptanya dan si karyanya itu sendiri. Jadi kalau misalnya kita lihat sekarang kan era digital ya, kayaknya segala sesuatunya itu mudah untuk dibagikan, mudah untuk diambil, terutama yang sifatnya digital, mudah dimodifikasi gitu ya. Nah, dengan didaftarkan HKI ini, itu bisa melindungi penciptanya maupun karyanya. Kemudian antisipasi pelanggaran terhadap HKI orang lain. Begitu juga kalau misalnya ada karya orang lain yang mungkin mau kita pakai, atau mau kita publikasikan gitu ya, mau kita perbanyak, itu bisa kita lihat dulu nih, berkaitan dengan hak cipta enggak gitu. Jadi lebih berhati-hati. Kemudian meningkatkan kompetensi, motivasi, dan inovasi. Kenapa ya kok bisa gitu ya? Ya iya, dengan adanya perlindungan ini kan bisa membuat orang lain yang melihat jadi termotivasi gitu ya. Wah, kok karyanya bisa dilindungi gitu oleh hukum gitu. Jadi pengen bikin juga karya yang lebih bagus gitu, yang lebih layak misalnya dilindungi secara hukum misalnya gitu. Ya atau misalnya juga jadi karyanya dia dilindungi oleh hukum, kita nggak bisa main-main gitu, mendingan kita bikin karya lain aja gitu ya. Itu juga jadinya memotivasi dan memacu inovasi.
Kemudian juga sebagai pertimbangan penentuan strategi ya. Jadi ini berkaitan dengan kebijakan-kebijakan lanjutan ya. Kemudian juga luaran tridharma bagi dosen. Nah, ini teman-teman dosen kalau lihat di borang kriteria 9 ya, itu ada salah satu luarannya adalah bentuknya HKI, baik yang penelitian maupun ke pengabdian masyarakat. Dilihatnya apa namanya, ada nggak nih misalnya hasil penelitiannya dihakikan nggak, atau modul pembelajaran dihakikan nggak, gitu. Itu jadi nilai tambahan dalam penilaian akreditasi. Nah, ini untuk informasi berapa lama sih karya kita dilindungi oleh undang-undang gitu ya, setelah didaftarkan hak ciptanya. Untuk perlindungan hak cipta sendiri, ini usianya itu seumur hidup pencipta ditambah 70 tahun. Jadi pokoknya selama ketika sudah didaftarkan apa namanya HKI, karya ciptanya, kemudian selama penciptanya itu masih hidup, maka itu masih berlindung masih apa namanya, masih dilindungi gitu ya karya ciptanya. Ditambah lagi 70 tahun setelah si penciptanya meninggal itu. Nah, kalau misalnya sudah habis nanti bisa diperpanjang lagi dengan pengurusan-pengurusan tertentu atau dialihkan hak ciptanya. Kemudian untuk yang lain-lain ini berbeda-beda ya. Ada yang 50 tahun sejak pertama kali dipublikasikan, kayak misalnya program komputer ya, atau pelaku, kemudian produser rekaman atau lembaga penyiaran. Nah, langsung aja, terus bagaimana caranya kita mau mengurus hak cipta gitu ya untuk karya tulis yang sudah kita buat nih misalnya. Kan kadang-kadang juga misalnya kita rajin ngeblog nih, rajin nulis di blog, tiba-tiba tulisan kita kok ada di website orang lain gitu tanpa konfirmasi misalnya. Soalnya itu pernah ada ya kejadian kayak gitu. Walaupun bukan saya, tapi apa namanya, ini kalau misalnya di HKI kan mungkin orang yang share akan lebih berhati-hati gitu ketika mau men-share informasi yang tulisan yang kita buat gitu. Jadi gimana caranya nih teman-teman bisa sambil buka websitenya. Buka websitenya di www.dgip.go.id. Ya, bisa sambil dibuka. Nanti ini kalau untuk yang pertama kali membuat akun ya teman-teman, kalau misalnya ada yang udah pernah buat juga nanti boleh sharing di akhir pengalamannya mengurus HKI ini. Nah, nanti kalau udah buka websitenya di DGIP, nanti pilih permohonan, kemudian pilih yang hak cipta karena kita fokusnya ke hak cipta untuk karya tulis. Ya, kalau mau lihat-lihat yang lain nanti boleh. Ya, kemudian kalau udah pilih hak cipta, ke halaman berikutnya. Nah, nanti dia masuk ke halaman atau website ihakcipta.dgip.go.id. Atau kalau misalnya teman-teman mau masuk ke halaman ini juga boleh ya, nanti dia tampilannya akan seperti ini, unauthorized, nanti minta di klik login aja, nanti dia akan muncul apakah login atau membuat akun gitu ya. Nanti kalau misalnya apa namanya baru membuat akun, nanti tinggal isi form seperti ini, mulai dari alamat, kota, kode pos ya, provinsi, kewarganegaraan, kemudian jenis pemohon. Nah, ini jenis pemohon kalau dulu pengalaman saya itu isinya adalah perorangan. Ya, jadi apa kalau pengalaman teman yang isinya kalau nggak salah institusi lain ya, itu kalau setiap mengurus HKI prosesnya akan lebih lama dibandingkan dengan yang jenis pemohonnya adalah perorangan. Kemudian nanti jenis kelamin diisi juga, telepon, sama diketik recaptcha-nya. Baru nanti klik untuk pendaftaran. Nanti biasanya akan masuk ke email yang didaftarkan, nanti tinggal verifikasi, baru login. Kalau nggak salah ada waktu untuk verifikasi ya kurang lebih 1x24 jam. Jadi nanti setelah daftar, kalau baru daftar pertama kali, ditunggu aja nanti akan ada verifikasi email. Nah, ini kalau misalnya tampilan halaman teman-teman yang udah login, ya berhasil login, sudah punya akun misalnya, tinggal login aja, atau tadi sudah bikin akun yang baru, kemudian mau login. Ini tampilan halaman loginnya.
tampilan depannya ya. Di sini nanti ada dua pilihan, hak cipta atau pasca hak cipta. Kursor kelihatan nggak ya? Nah, kursor ya. Ya. Nah, jadi nanti di sini pilih yang hak cipta, kemudian kita klik yang permohonan baru. Nah, kalau sudah diklik nanti akan tampil halaman berikutnya. Nanti di awal itu dikasih pilihan unduh template ya. Unduhnya di sini untuk surat pernyataan dan surat pengalihan hak. Jadi nanti gunanya ini berbeda. Kalau misalnya teman-teman mengajukan karyanya berdasarkan jenis permohonan pribadi atau umum, itu kita hanya butuh surat pernyataan aja. Tapi kalau misalnya kita pemohonnya adalah dari institusi, kemudian nanti pemegang hak ciptanya institusi, itu kita butuh surat pengalihan hak. Di sini kita download. Nah, tampilan suratnya seperti ini. Ini surat pernyataan yang harus diisi oleh semua pembuat karyanya. Kalau misalnya yang bikin buku ada 5 orang, berarti diisi semua identitas 5 orang. Nama penulis pertamanya siapa, warga negaranya apa, alamatnya di mana gitu ya. Kemudian juga penulis kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Begitu juga untuk karya-karya lain yang mau dihakikan. Kemudian ditulis menyatakan bahwa hak cipta yang dimohonkan ini berupa apa. Misalnya tadi buklet, puisi itu juga bisa dihakikan. Kemudian artikel ya, atau misalnya video kuliah itu bisa. Kemudian judulnya apa. Kemudian di sini tulis tempat dan tanggal pernyataannya. Kemudian ditandatangani dan diberi materai 10.000, kalau dulu 6.000 ya, sekarang udah 10.000. Itu ditandatangani dan diberi materai oleh semua penulisnya ya yang mengajukan hak ciptanya. Tadi kalau misalnya ada 5 orang, maka kelimanya menandatangani di atas materai 10.000. Nanti ditaruh di sini ya, kalau ada 5 ya dibuat aja ke bawah 5 gitu tanda tangannya. Atau kalau misalnya kalau HKI itu saya kurang tahu sih ya, tapi pengalaman sampai belasan orang itu masih bisa. Jadi dalam satu karya ada belasan orang yang didaftarkan haki karena penulisnya banyak, itu bisa. Kemudian ini untuk bentuk surat pengalihan hak cipta. Ya, di sini nanti kalau misalnya dialihkan, misalnya hak ciptanya punya institusi atau misalnya punya lembaga gitu kan, atau misalnya kita bikin karya ibu profesional, nanti yang megang hak ciptanya ibu profesional misalnya, ya. Nanti ditulis di sini siapa yang yang menciptakan gitu ya. Kemudian di sini diberikannya ke siapa ibu profesionalnya, alamatnya di mana, misalnya institusi universitasnya apa gitu ya. Kemudian berupa apa, tadi misalnya modul, buku, puisi gitu ya. Kemudian di sini alamatnya, kemudian ditandatangani oleh pemegang hak ciptanya dan penciptanya. Kalau pemegang hak ciptanya adalah institusi, maka di sini harus ada 2 tanda tangannya. Penciptanya, semua nama penciptanya, dan juga pemegang hak ciptanya. Gitu ya. Tanda tangannya juga pakai materai. Nah, tadi di halaman setelah login, setelah download suratnya, tampilannya akan seperti ini. Nanti kita isi, di sini jenis pemohonnya ada yang umum, ada yang UMKM atau institusi tadi ya. Itu akan berbeda syaratnya di bawah, kemudian juga berbeda biayanya. Jadi nanti untuk permohonan hak cipta ini ada biayanya, dan biaya untuk yang umum memang lebih mahal, 400.000. Kalau sekarang sih masih 400.000. Tapi kalau yang jenis permohonannya institusi atau juga UMKM misalnya, itu lebih murah. Kemudian kita isi karya itu, satu lagi, selain lebih murah, tapi waktunya biasanya di verifikasinya atau di
diterima gitu ya, dimunculkan sertifikatnya itu biasanya lebih lama dibanding kalau kita pengajuan permohonan secara umum. Biasanya kurang dari 24 jam kita lakukan pembayaran, nanti sudah muncul sertifikatnya. Kemudian jenis ciptaannya kita klik karya tulis pilihannya ya. Nah, untuk jenis ciptaan ini macam-macam ya, tadi ada karya seni, komposisi musik, karya audiovisual gitu. Tapi kita fokus ke karya tulis, nanti subjenis ciptaannya bisa kita pilih juga, mau artikel tadi, mau puisi, misalnya mau buklet, mau modul gitu ya. Kemudian diisi judulnya apa, karya yang kita buat, kemudian deskripsikan secara singkat. Misalnya modul ini berisi tentang materi apa-apa gitu ya. Kemudian digunakan sebagai media pembelajaran apa-apa gitu. Itu boleh. Atau misalnya puisi secara singkat, orientasi singkatnya puisi ini dibuat dalam rangka apa-apa misalnya gitu. Berisi tentang atau bercerita tentang apa gitu ya. Kemudian tanggal pertama kali diumumkannya kapan? Ini disesuaikan aja, misalnya kalau kayak buklet kayak modul misalnya, itu mungkin pertama kali disosialisasikannya pas penjelasan rencana pembelajaran misalnya kayak gitu. Kemudian negara pertama kali diumumkannya mana? Indonesia atau di luar negeri bisa. Kemudian kota pertama kali diumumkannya Tangerang Selatan, atau tergantung ya, misalnya Kalimantan, Bandung gitu ya. Kemudian di bagian berikutnya, ini kalau misalnya tampilan jenis pemohonnya adalah UMKM atau lembaga pendidikan atau lembaga litbang pemerintah. Ya, ini biayanya 200.000, lebih murah, namun ini kalau yang megang hak ciptanya adalah institusi, tapi penciptanya tetap nama kita gitu ya, tetap orang yang membuat karyanya. Kemudian melalui kuasa isi no aja, kemudian data penciptanya kita isi, siapa yang membuat karya tulisnya. Misalnya tadi ada 5 orang, kita tulis namanya, kewarganegaraannya, alamat sesuai KTP ya. Kemudian kode pos, kotanya, kemudian provinsi, email atau telepon, dan aksi ini nanti diisi dari sana. Kemudian untuk data pemegang hak cipta kita tulis, kalau misalnya pemegang hak ciptanya kita sendiri juga, berarti sama datanya ya sama yang di atasnya. Tapi kalau tadi institusi, berarti data pemegang hak ciptanya kita tulis institusinya. Nah, ini tuh bagian akhir dari permohonan yang umum ya, dari yang umum. Di sini nanti kita isi, kalau yang umum kita nggak perlu isi ini, salinan akta pendirian badan hukum nggak perlu, karena kan untuk penciptanya dan pemegang hak ciptanya adalah orang gitu ya, personal. Kemudian ini scan NPWP, perorangan semuanya, jadi penulisnya scan NPWP-nya, kemudian digabungkan dalam bentuk file PDF. Kemudian contoh ciptaannya kita upload juga. Kalau ada linknya, misalnya pernah video pembelajaran, misalnya pernah di-upload di YouTube, itu juga kita cantumkan linknya. Atau misalnya modul kita bikin di Flip gitu ya, di website, itu bisa juga kita cantumkan linknya. Kemudian scan KTP sama seperti NPWP, jadi semua penulis harus di scan KTP-nya, kemudian digabungkan dalam file PDF. Dulu pernah kolaborasi menulis artikel dan buklet dengan mahasiswa, jadi dulu juga tetap mahasiswa kalau ada NPWP-nya dimasukkan, kalau nggak ada minimal penulis pertamanya. Kemudian di scan KTP juga, atau kalau nggak identitas selain KTP. Tapi biasanya kalau mahasiswa sudah punya KTP semua ya. Kemudian surat pernyataan yang tadi di awal kita isi. Surat pernyataan bahwa ini judul karyanya ini adalah penciptanya dia gitu ya. Ini bukti pengalihan hak cipta, nggak usah diisi. Oke, kemudian nah, untuk bagian yang permohonannya UMKM atau tadi institusi pendidikan,
di sini ada dibutuhkan surat keterangan UMKM atau surat pendirian UMKM. Ya, jadi nanti kalau mau pemegang hak ciptanya adalah institusi, misalnya kampus atau misalnya ibu profesional, surat keterangannya kapan diberdirikannya itu kampusnya atau ibu profesional kapan berdirinya. Itu nanti diupload di sini dalam bentuk PDF juga. Kemudian yang lain-lainnya sama, ada KTP, kemudian sorry tadi yang tadi di sini ya, salinan resmi akta pendirian nih, akta pendirian di sini isinya. Kalau ini surat keterangan UMKM, kalau nggak salah dulu saya jarang mengurus yang institusi, kalau nggak salah sih hanya yang salinan resmi ini aja yang dimasukkan, ya bukti pendirian institusinya. Kemudian nanti NPWP-nya, NPWP penulisnya, surat pernyataan yang tadi surat pernyataan karya ciptanya, ya. Yang di sini bukti pengalihan hak ciptanya yang tadi surat yang kedua, ya, bahwa pemegang hak ciptanya adalah institusi gitu. Kemudian contoh ciptaannya kita isi juga dan URL-nya. Nah ini tadi kalau sudah diisi di submit ya, jangan direset nanti hilang. Di submit. Udah capek-capek, kadang-kadang yang menantang itu adalah mengisi identitasnya, ya tadi nama, alamat gitu kan, karena itu manual satu-satu gitu. Kemudian apalagi kalau misalnya teman-teman yang bikin karya nih kelompoknya ngasih datanya asal-asalan gitu ya, ada yang nulisnya alamat dulu baru nomor telepon, ada yang nulisnya email dulu baru alamat gitu. Nah itu kita biasanya agak-agak sepaneng tuh. Makanya perlu koordinasi ya dengan teman-teman. Format penulisannya begini loh gitu, mulai dari nama dulu, kemudian alamat gitu ya. Itu supaya membantu penginputan nama-nama penciptanya. Setelah disubmit, kemudian nanti ada verifikasi ke email terkait dengan nomor untuk pembayaran ya di link code-nya. Kemudian nanti kita tinggal melakukan pembayaran. Kalau misalnya umum tadi dalam 24 jam itu waktu jam kerja biasanya itu sudah langsung muncul sertifikatnya. Kayak ini ya, ini tanggal pengajuan tanggal 4 tanggal 4 itu juga kalau nggak salah langsung keluar ya. Beda kalau misalnya yang tadi institusi itu biasanya agak beberapa hari. Nah, teman saya mungkin ada yang pernah ngurus itu sampai hampir mau seminggu kalau nggak salah. Gitu ya. Tapi sesuai kebutuhan aja tadi siapa yang mau memegang hak ciptanya. Kemudian ini tampilannya, jadi nanti tampilan halaman untuk mengunduh sertifikatnya. Ya, tinggal diklik aja nomor permohonannya di sini nanti keluar sertifikatnya dan bisa kita unduh. Ya, ini beberapa contoh judul yang pernah saya ajukan. Yang ini artikel, yang ini pedoman, yang ini modul, yang ini artikel tadi. Ya, jadi ada teman saya bahkan di institusi lain itu kayak tesis skripsinya mahasiswa itu semuanya dihakikan gitu. Jadinya kalau misalnya nanti saat akreditasi udah nggak pusing-pusing lagi mana nih yang mau dihakikin produk apa gitu kan ya. Tapi skripsinya sudah langsung semua dihakikan itu. Jadi udah punya tabungan untuk akreditasi. Nah ini contoh bentuk surat pencatatan ciptaannya ya, bentuknya. Kalau dulu mungkin hard copy ya, masih hard copy, kemudian dikirim ya, dokumen penting gitu kan ke alamat rumah. Orang-orang di rumah kaget, dokumen penting apaan nih dikirim gitu. Taunya surat haki gitu. Kalau sekarang sudah lebih mudah pengurusannya, kemudian juga bentuknya juga soft file, jadi bisa di-share langsung ke teman-teman yang memang menyusun karya ciptanya. Nah, ini perbedaannya adalah ini yang pengajuan umum, ini yang pengajuan untuk institusi. Ya, di sini kita lihat penciptanya nama yang membuat, ya, penciptanya nama yang membuat. Tapi di sini pemegang ciptanya berbeda. Yang umum adalah yang penciptanya, kalau yang institusi nanti pemegang ciptanya adalah institusinya. Gitu ya.
Kemudian yang lain-lainnya sama. Kalau misalnya, oh ya, udah. Ya bentuknya itu aja. Mungkin itu aja yang bisa di-share. Kalau ada yang ingin ditanyakan lebih jelas boleh, kalau saya bisa jawab. Atau kalau bisa tadi ada yang sambil coba-coba boleh ini juga sharing. Ini website tempat saya baca-baca ya. Boleh kalau mau ikutan baca. Itu aja. Mbak Linda udah masuk ya. Gitu teman-teman, alhamdulillah ya sudah selesai satu agenda Pokja menulis ilmiah. Semoga bermanfaat nih. Ada yang Mbak Lia atau Mbak Linda, Mbak Ulu sama Tesri pernah urus HKI nggak? Kalau saya biasa diurusin, Mbak. Urusin ya. Nah, itu lebih enak. Memang seharusnya institusinya gitu kan, tapi kadang-kadang kalau misalnya nih teman-teman yang misalnya penulis gitu ya, penulis umum mau menghakikan karya puisinya atau artikelnya, blog yang ada di blog gitu ya, itu bisa juga diaplikasikan itu. Kalau kadang-kadang ada juga nggak ngerti karena administratif, jadinya prosesnya lama ya kan, ngantri dari fakultas lain, dari si ini, dari si itu, aduh udah deh, mendingan kita urus sendiri aja. Ini jadi Seperti pengen itu. urus sendiri, Mbak. Oh gitu ya. Aku kan jadinya. Iya. Alhamdulillah sih, jadinya apa namanya, dengan kemudahan-kemudahan yang ada gitu ya. Gitu. Ya, itu aja barangkali. Nanti boleh dicoba-coba. Mungkin kalau misalnya ada video ya, biasanya video pembelajaran itu juga kadang-kadang suka dihakikan. Gitu aja kali ya. Terima kasih nih sudah pada hadir menyimak. Mbak Lia, Mbak Ulul yang paling pertama nih tadi, Teh Sri sama Teh Linda. Baik, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah hadir menyimak di sela-sela istirahatnya ya mungkin ya. Habis ini berjibaku dengan urusan yang lain. Saya tutup aja ya. Sebentar.